Iya, pemirsa masih bersama saya dan juga Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan. Pak Anies, melanjutkan tadi Pak obrolan kita sebelum jeda. Jadi kalau masyarakat nanti mau ke sini, kemudian ini sudah dibuka, kapan sebelumnya Pak akan dibuka? Insya Allah Desember. Desember tahun ini? Desember tahun ini, Insya Allah. Itu diresmikan? Diresmikan, Oke, dan kemudian bisa mulai digunakan. Dan mudah-mudahan ada pertandingan perdana, siapanya nanti diumumkan menyusul. Lalu kita memang seperti saya bilang tadi, tidak menggunakan tempat parkir mobil yang besar di sini, sedikit. Kenapa? Karena konsepnya stadion ini nanti penonton itu datang menggunakan kendaraan umum. Oh, jadi ini terintegrasi? Ya, jadi samping ini, tadi kita pas lagi nunggu, kita lihat lagi break tuh, iya, ada kereta api lewat ya. Jadi dari kereta api itu hanya 100 meter nggak sampai. Jadi nanti akan ada kereta stasiun, mudah-mudahan di dekat sini, kemudian juga nanti jangka panjang MRT akan lewat ke sini. Ini kan Ancol Timur, ini utara kita di Ancol Timur. Jadi nantinya bis, kereta api, MRT, kemudian juga LRT juga akan lewat sini. Jadi konsepnya memang bukan sebagai kendaraan pribadi yang datang. Karena kendaraan pribadi macetnya luar biasa. Dan stadion-stadion modern, seperti saya cerita tadi di Madrid misalnya, itu lokasi stadion, kanan kirinya udah langsung gedung-gedung perkantoran. Jadi bukan sebuah tempat yang kalau kita punya contohnya di Senayan. Di Senayan itu memang lahannya besar sekali, dulunya memang besar. Kalau membangunnya sekarang udah susah tuh cari lahan sebesar itu. Nah, kita akan bangun dengan konsep seperti itu. Oke. Nah, Pak Anies, ini kan Desember 2021 bisa digunakan. Tapi ini bisa digunakan untuk umum atau gimana? Ya, tentu bisa digunakan, tapi bisa dipakai untuk sepak bola ya. Kemudian untuk umum belum boleh artinya? Semuanya bisa pakai, tapi sama seperti stadion lain kan ada pengelolaannya. Dan ini pengelolaannya di bawah Jakpro, Jakarta Propertindo gitu ya. Adalah BUMD milik DKI Jakarta. Nanti pihak-pihak yang akan bermain dia komunikasi dengan pengelola seperti biasa. Tapi kami ingin agar stadion ini itu bisa digunakan oleh semua. Jadi ya secara standar itu adalah standar internasional. Tapi yang bisa bermain dan merasakan itu adalah semua. Ini lapangan yang kita sekarang sedang berada, ini adalah lapangan yang nanti akan dipasang di sana. Sama. Ini rumputnya, rumput standar FIFA. Ya, hybrid, ada sintetik, ada rumput alami, dikombinasi jadi satu. Dan itu gini, kalau lihat di sini banyak burung-burung. Itu burung-burung itu fungsinya adalah memakan rumput-rumput liar. Jadi ini adalah satu lapangan yang nanti kita lapangan latih ya, lapangan untuk berlatih. Tapi standarnya sama dengan nanti akan ada di dalam. Jadi prinsipnya adalah siapa saja bisa menggunakan stadion ini, siapa saja artinya masyarakat ya. Kemudian kita nanti berharap bahwa ini menjadi fasilitas prioritas untuk warga Jakarta. Untuk kepentingan masyarakat di Jakarta, karena ini dibangun dari iuran warga Jakarta. Baik. Nah, Pak Anies, kalau kita bicara, ini kan bisa dikatakan pemirsa yang menonton Apa Kabar Indonesia Pagi cukup gembira ya melihat suasana pagi ini. Ada suasana berbeda di wilayah DKI Jakarta karena adanya atau keberadaan dari JIS Jakarta International Stadium ini. Tapi yang juga cukup menggembirakan adalah Pak, mengenai COVID-19. Ya kan, kita tahu bahwa awalnya ini kan Jakarta merupakan epicentrum penyebaran COVID-19, tapi kemudian dikatakan bahwa sudah ada perbaikan untuk kasus COVID-19 sehingga PPKM ini diturunkan dari 4 ke level 3. Kondisinya seperti apa sih Pak saat ini di wilayah DKI Jakarta? Jadi begini, kondisi di Jakarta sekarang terkendali. Ukurannya apa? Positivity rate-nya di bawah 5%. Karena itulah standar WHO, di bawah 5%. Bagaimana itu terjadi? Saya ingin sampaikan dikit aja bahwa di awal Juli ketika ditetapkan pembatasan, pada waktu itu dilakukan pembatasan dan Wisma Atlet. Ini dikendalikan oleh Kodam Jaya. Jadi Pak Pangdam itu mengendalikan, kami menyiapkan tempatnya, Rusun Nagrak. Tapi pengelolaannya dikelola oleh Pangdam dan jajaran Kodam. Jadi ini resep 2 yang menurut saya bisa jadi pelajaran dari semua. Selain testing, tracing, treatment, adalah keberhasilan pengendalian pergerakan orang. Itu banyak dilakukan oleh timnya Pak Kapolda. Kemudian pengelolaan kasus aktif oleh tim Kodam, sehingga mereka yang positif tidak berkeliaran, tapi berada di termasuk juga salah satunya kan vaksinasi Pak, karena ini juga diyakini sebagai kunci
untuk pengendalian angka kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, bagaimana untuk vaksinasi di wilayah DKI Jakarta? Capaiannya sudah berapa dari target? Khususnya untuk anak-anak, Pak. Nah, ini untuk anak-anak detailnya berapa? Kemudian sudah dosis pertama, kedua, atau seperti apa, Pak, gambarannya? Ya, ini Jakarta kota kolaborasi nih. Vaksinasi pun dikerjakan secara kolaboratif. Oke? Nah, capaiannya sekarang itu secara angka itu 9,8 juta orang yang sudah divaksin. Kemudian 6,1 juta itu dosis kedua. Anak-anak sudah 85% mendapatkan vaksin. Lalu kita lihat ke belakang, bagaimana Jakarta bisa ngebut. Satu, alhamdulillah suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan jalan terus. Yang kedua, masif dilakukan pengerakan di masyarakat. Polda Metro Jaya itu menyelenggarakan vaksinasi 17 hari, itu mengerahkan 3.000 relawan dari Jakarta. Itu namanya vaksin Merdeka. Itu selama 17 hari dikebut sehingga angka kita itu langsung naik menjelang 100%. 100% itu, Pak? Sekarang kita sudah 118%. Itu per berapa? Per tanggal berapa? Sekarang, per kemarin ya, itu 118%. Tapi itu semua dikerjakannya rame-rame. Nah, jadi saya mengatakan, kalau mau menjalankan vaksinasi, Pemprov menyelenggarakan. Lalu Polda Metro Jaya dengan vaksin Merdeka yang digenjot selama 17 hari, itu menjangkau begitu banyak. Bahkan ada, kalau saya boleh cerita nih, Pak Kapolda itu punya inisiatif unik itu. Beliau mengajak Ketua RW itu membuat pernyataan sukses 100% vaksin. Jadi RW-RW yang sudah pada berhasil, itu mereka membuat pernyataan, udah sukses. Kenapa? Karena begini, satu RT harus mendorong 10 orang, satu RW harus mendorong 100 orang per hari. Beda dengan membagikan bansos. Gini, kalau bagian bansos itu kita buka tenda, semua orang datang. Kalau vaksin itu kita bikin vaksinasinya masih harus menggerakkan orang untuk vaksin. Nah, itu masih menjadi kendala ya, Pak ya? Sekarang masih ada di Jakarta ini 2,7 juta orang yang tinggal di Jakarta, KTP Jakarta yang tercatat di sistem kita belum vaksin. Oh, itu belum vaksin. Nah, untuk anak-anak gimana? Anak-anak 15% belum. 15% belum? Ya, nah anak-anak ini mereka belum vaksin umumnya karena orang tua tidak mengizinkan. Jadi orang tuanya belum mengizinkan. Nah, karena itulah kenapa sekolah kemarin tetap boleh masuk. Jangan sampai dia kehilangan dua hak. Hak vaksin yang nggak dapat karena nggak diizinkan. Hak sekolahnya terus juga hak sekolahnya jadi nggak dapat. Jadi kita izinkan mereka sekolah. Nah, nanti malah mereka pulang ke rumah bisa cerita sama orang tuanya, teman-teman udah pada vaksin semua dan sehat-sehat aja kok gitu. Nah, ini untuk anak-anak, tapi bagaimana untuk capaian target atau capaian vaksinasi untuk tenaga pendidik, Pak Ani, sejauh ini? Kalau tenaga pendidik itu kalau nggak salah sudah hampir 90%. 90% ya itu ya? Jadi, sisa 10% lagi. Yang 10% itu begini, bukan tidak divaksin, tapi ada yang punya komorbid sehingga harus menunggu vaksin yang sesuai. Vaksin yang sesuai itu vaksin jenis mRNA. Nah, jenis mRNA itu sekarang sudah ada. Kemudian yang kedua, ada sebagian dari mereka yang berstatus penyintas, sehingga harus menunggu 3 bulan baru bisa divaksin. Tetapi di 600 sekolah yang menyelenggarakan pertemuan tatap muka, semua gurunya sudah tervaksinasi. Oke, ini kan informasinya ada 610 sekolah di wilayah DKI Jakarta yang sudah memberlakukan sekolah tatap muka ya Pak Anies ya. Itu bagaimana Pak evaluasinya sejauh ini dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Sejauh ini sangat lancar ya, tidak ada masalah. Dan gini, kita itu pernah menyelenggarakan uji coba April, Mei, Juni, 81 sekolah. Selama uji coba itu tidak ada kasus positif di anak-anak waktu itu. Jadi sekarang kan baru jalan seminggu ya, tentu kita pantau. Kan kalau namanya penularan itu tidak bisa langsung kena hari ini tahu hari ini gitu ya. Tapi kita pantau sejauh ini tidak ada kabar tentang penularan, dan sekolah-sekolah yang ikut itu nggak bisa langsung ikut. Dia harus ikut asesmen dulu 2 kali. Asesmen infrastruktur, asesmen 1, lalu asesmen 2 kesiapan guru dan kepala sekolah. Nah, kalau 2 itu mereka dinyatakan siap, baru mereka bisa ikut program tatap muka terbatas ini. Oke. Jadi ini yang kita kerjakan sekarang. Oke. Nah, Pak Anies, ini kan sekolah tatap muka baru berjalan seminggu ya. Ini
juga tadi Pak Anies, kita patut bersyukur bahwa tidak ada kasus penularan COVID-19 untuk ketika sekolah ini dibuka kembali. Tapi begini Pak, bagaimana peran dari Pemprov DKI untuk mensupport pembelajaran tatap muka ini dan bagaimana kesiapan sekolah di wilayah DKI Jakarta dalam menghadapi sekolah tatap muka ini? Nah, Jakarta ada 10.000 sekolah. Kita mulai dengan 610, kemudian bertahap akan dibuka lagi. Jadi supportnya DKI adalah dengan melakukan assessment persiapan, kemudian monitoring. Bahkan kita ini ada ketentuan bahwa bila anak 2 hari tidak masuk, maka sekolahnya yang harus mencari tahu kenapa tidak masuk. Kan kalau dulu kalau nggak masuk udah aja. Kalau sekarang harus cari tahu apakah terpapar atau tidak, apa keluarganya juga. Yang kedua, apabila di rumahnya ada yang positif, maka anak itu tidak boleh masuk sekolah karena dia punya kontak erat. Nah, saya malah ingin menghimbau pada semuanya bahwa sesungguhnya yang berisiko lebih tinggi itu adalah kakek nenek yang di rumah. Jadi kalau ada kakek nenek di rumah, lalu anaknya mau sekolah, tolong dipastikan kakek neneknya udah vaksin. Orang tua udah vaksin, karena si anak itu pengalaman selama ini, kalaupun terpapar gejalanya ya ringan gitu ya. Kalau orang tua tapi lebih orang berat tua biasanya berisiko. Ya. Nah, sementara dulu ketika anak belum sekolah kan anak nggak pergi. Ya, nah, di rumah aja. Mereka pergi, kakek nenek diamankan. Baik. Nah, Pak Anies, pertanyaan terakhir Pak Anies. Ini kan masih bicara mengenai stadion Pak. Kita balik lagi ke stadion Pak. Nah, kalau tadi Pak Anies berbicara mengenai ini kan kapasitas penontonnya 82.000 penonton ya Pak ya. Dan ini rencananya ke depan akan dibuka untuk umum. Nah, artinya bisa dikatakan ini bisa terjadi geliat ekonomi di sini ya Pak Anies ya? Oh, ini proyeksinya akan bukan hanya ekonomi dalam artian kalau ada event. Bahkan kawasan ini akan berkembang. Kawasan ini akan berkembang. Kenapa? Karena jalur kendaraan umum akan masuk. Dari tol juga kita nih, tolnya dekat sekali. Lalu tempat ini akan perkantoran, perumahan, itu akan berkembang. Dan kalau ada sebuah event, maka bisa lebih dari 80.000 orang berada di tempat ini. Yang itu artinya perekonomian sampai UMKM akan hidup. Nah, itu juga salah satu konsepnya. Jadi kenapa kawasan ini tidak digunakan untuk parkiran, tapi justru dipakai untuk nantinya usaha kecil, mikro, itu bisa berusaha di saat kita sedang ada kegiatan. Daripada tempatnya dipakai parkiran, maka dana dari orang yang datang itu masuknya ke pengelola parkir. Kalau kita balik, tempatnya dipakai untuk UMKM, biar UMKM nanti yang menerima dana, lalu mereka yang datang ke sini pakai kendaraan umum aja dan terhindar dari macet. Nah, itu yang menjadi goalsnya ya Pak ya. Oke. Sekali lagi terima kasih Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan atas waktunya sudah berbincang bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Semoga sehat selalu dan juga tujuan dari dibangunnya Jakarta International Stadium ini bisa tercapai. Dan saya kembalikan dulu ke Rivi dan juga Maria di studio.